bahwa kemarin sudah dibahas zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah, zakat harta dan zakat jiwa. Fitrah itu jiwa, ada harta, ada jiwa. Nah, zakat harta itu ada 6, yaitu hewan ternak, kemudian yang kedua emas dan perak, yang ketiga tumbuh-tumbuhan atau tanaman, terus yang keempat adalah dagangan, harta dagangan, terus kemudian yang kelima adalah rikas, harta pendaman atau harta karun, kita menyebutnya harta karun, dan yang keenam adalah barang tambang. Nah, 6 ini adalah yang masuk dalam kategori zakat mal atau zakat harta. Jadi kalau disebut mana zakat malnya, nah zakat mal itu ya cuma 6 ini nih, 6 jenis ini. Nah, yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa bagi siapapun yang menemukan menemukan bulan suci Ramadan. Meskipun cuma sebentar doang dia menemukan, karena dia meninggal atau dia baru lahir, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, itu sudah kita bahas. Lanjutannya adalah wa yajibu alaihi inda yasarihi bi ba'di soy'ani duna ba'din. Wajib bagi orang yang hartanya pas-pasan ini. Ini terkait dengan zakat fitrah. Ada orang hartanya pas-pasan, padahal dia punya istri, dia punya anak. Kalau dia dizakatin semua nggak cukup. Kalau istrinya dizakatin fitrah, anaknya dizakatin fitrah, nggak cukup duitnya, nggak cukup buat beli beras, buat zakatin fitrah ini nggak cukup karena pas-pasan. Maka bagaimana caranya? Apa yang perlu didahulukan bagi orang yang terbatas ekonominya, hartanya terbatas untuk membayar zakat fitrah, maka taqdimu nafsi. Pertama, dia harus mendahului dirinya dulu. Jadi punya duit nih, sampai hari raya Idul Fitri pas mau berangkat ke masjid, duitnya cuma cukup untuk bayar zakat dirinya sendiri doang. Taruhlah 50.000, taruhlah. Duitnya cukup, duitnya cuma segitu doang dia. Maka uang yang dia punya untuk zakat fitrah dirinya sendiri. Yang istrinya enggak, anaknya enggak, yang lainnya enggak. Kenapa? Karena enggak ada uangnya. Yang didahulukan adalah dirinya sendiri. Kalau masih ada sisa, cukup nih buat berdua nih. Buat berdua cukup. Siapa aja? Dirinya dan istrinya. Kalau dia punya istri. Jadi 2, dirinya dan istrinya. Terus masih ada nih 2 itu masih cukup. Masih punya duit lah 150.000 atau 170.000. Kalau buat dua orang kan masih lebih nih. 2 orang dari 100.000, taruhlah 100.000. Kan masih ada 70.000 nih. Cukup nih buat bayar zakat satu lagi nih. Siapa? Fawaladuhu as-sogir. Anaknya yang paling kecil, yang paling bontot, bayarin dulu zakatnya. Kalau masih ada lebih, fa'abihi, ayahnya. Masih ada lebih, fa'ummihi, fa'ummuhu, ayah ibunya. Terus ada lagi, fawaladuhu al-kabir al-muhtaj. Kalau masih ada juga, maka anak yang paling besar, anak pertama, tapi al-muhtaj, yang memang belum mandiri. Yang belum mandiri. Kalau mandiri sudah punya duit, ya dia bayar zakat sendiri karena udah besar gitu ya. Kalau belum mandiri, maka dia dibayarkan zakat oleh orang tuanya. Tapi itu udah hitungan terakhir. Nah, itulah urutannya. Jadi jangan bilang, ini duit pas-pasan nih, dah biarin dah, nggak usah ngalah, nggak usah zakat fitrah, ngalah. Istri aja nih yang zakat fitrah, nggak boleh gitu. Itu tentang persoalan kalah dan kalah ini. Tapi istrinya juga harus tahu gitu. Ini suami punya duit pas-pasan untuk zakat fitrah. Kok enak banget sih, egois banget. Kok buat dia doang, terus saya nggak dizakatin.
lebih pentingin dia. Memang begitu aturannya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dulu, baru kemudian wa ahlikum nar. Ada kan konek pesawat juga sama kan? Konek pesawat terus kemudian kan dikasih tahu kalau nanti terjadi apa-apa bawa anak kecil, maka orang tuanya dulu yang pakai masker, baru kemudian anaknya. Jangan anaknya dulu yang pakai masker, orang tuanya dulu yang pakai, diduluin seperti itu. Nah itu urutannya, urutan orang yang pas-pasan untuk bayar zakat fitrah. Terus wa inna ma qudimal abu alal ummi. Kenapa kok ayahnya dulu yang didahulukan, baru ibunya di sini? Kan tadi kan dirinya, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang kecil, kemudian baru bapaknya. Setelah bapaknya baru ibunya. Kenapa kok bapak ini didahulukan terhadap ibu? Aksama fi nafaqat, berbeda terkait dengan nafkah. Kalau nafkah, maka yang didahulukan ibunya dulu. Anda punya uang, terus uang ini mau Anda kasih nih ke orang tua. Itu kalau mau dikasih dua-duanya nggak cukup. Kalau mau dikasih potong-potong kayaknya terlalu dikit. Siapa yang didahulukan? Ibu. Soal nafkah nih, ibu yang didahulukan. Anda pengen kasih siapa nih? Orang bapak atau emak yang perlu dikasih? Emak yang perlu didahulukan kalau urusan nafkah. Kenapa? Li'anna nafaqata lil hajat. Karena nafkah itu untuk hajat, untuk semua keperluan. Wal ahwaju, sedangkan ibu lebih butuh terhadap nafkah, terhadap hajat daripada bapak. Wal fitratu lisaraf, sedangkan zakat fitrah untuk kemuliaan, bukan untuk hajat, tapi untuk kemuliaan. Wal abu asrafu, maka ayah lebih mulia. Kenapa lebih mulia ayah? Li'annahu mansubun ilaihi, karena karena bahwasanya orang itu dihubungkan kepada ayahnya. Dia bin bapaknya kan pasti dihubungkan kepada bapaknya, bukan bin ibunya, tapi bin bapaknya. Karena dia dihubungkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Wa yasrafu bisarofihi, anak ini bisa jadi mulia sebab bapaknya mulia. Kalau bapaknya mulia, emaknya nggak mulia, bisa anak ikut mulia itu. Ya Nabi misalnya Nabi Nuh, istrinya kan nggak ikut sama anaknya ikut mulia sama Nabi. Kalau bapaknya mulia, anaknya ikut mulia. Tapi kalau bapaknya nggak mulia, ibunya mulia, itu masih belum dipandang itu. Orang masih belum dipandang itu. Jadi misalkan kita ini orang kagak bener, tapi istri kita orang bener. Nanti anak kita itu akan dicap orang gak bener itu. Kenapa? Karena kitanya sebagai bapak gak bener. Nah itu pandangannya. Kalau kemuliaan dihubungkan kepada ayah, tapi kalau hajat di hajat dihubungkan kepada ibu. Maka tadi kalau urusan nafkah, maka ibulah yang harus didahulukan. Kenapa? Karena nafkah itu terkait dengan hajat. Ibu lebih butuh, lebih punya hajat daripada ayah. Sedangkan zakat fitrah bukan untuk hajat, tapi untuk kemuliaan. Nah, ayah lebih mulia, lebih harus dimuliakan, lebih mulia. Dan anak itu bisa menjadi mulia karena kemuliaan bapaknya.